Beberapa hari lalu polisi menggerebek kantor pinjol ilegal di Cipondoh, Tangerang, Banten. Praktik-praktik penagihan pinjol ilegal yang dinilai meresahkan ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Satu sisi, publik harus pandai memilih pinjol, jangan sampai terjebak di pinjol ilegal. Tapi di sisi lain, bagaimana pemerintah juga seharusnya secepatnya juga membasmi praktik meresahkan pinjol ilegal. Sudah terhubung bersama saya, Sudaryatmo, pengurus harian YLKI. Selamat sore, Pak Yatmo. Ya, selamat sore. Ya, Pak Yatmo, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini, Pak. Ya. Saya ingin konfirmasi beberapa hal, Pak, sebelum lebih lanjut bagaimana kemudian skema ataupun juga pengawasan yang lebih optimal untuk mengawasi keberadaan pinjol ini. Saya ingin tanyakan dulu, yang sampai ke YLKI ini aduan-aduan seperti apa sih, Pak, terkait pinjol ini? Apakah ini dari pinjol ilegal atau pinjol ilegal juga jangan-jangan ada kasus-kasus seperti ini, penagihan-penagihan yang meresahkan seperti yang digrebek kemarin? Ini 2020 itu aduan pinjol itu menduduki urutan kedua setelah belanja online, itu persentasenya sekitar 15,2%. Jadi setiap 100 aduan konsumen yang masuk YLKI itu 15 aduan konsumen itu berapa aduan pinjol. Aduan pinjol yang masuk ke YLKI itu memang baik yang legal maupun ilegal, walaupun persentasenya itu lebih dominan yang aduan pinjol ilegal. Kemudian masalah yang diadukan itu paling dominan memang cara penagihan. Kemudian yang kedua adalah ini unfair charging. Jadi tidak ada transparansi biaya, besaran jenis dan besaran biaya yang dibebankan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi pengalian kontrak. Jadi konsumen harus memberikan persetujuan dan concern untuk data kontak yang bisa diakses oleh perusahaan pinjol. Kemudian masalah-masalah yang lain yaitu tadi dari catatan YLKI adalah dari syarat dan ketentuan itu memang banyak mengandung konten yang masuk kategori kontraktem. Jadi yang tidak adil, kira-kira gitu. Oke, Pak Yatmo, kan namanya juga perjanjian kerjasama begitu ya, atau berhutang begitu, tentu ada bagian atau narasi atau klausul lah begitu yang kemudian disepakati begitu ya, setelah oke tanda tangan, tapi kemudian justru jebakannya ada di sana. Ini di bagian apa yang membuat calon nasabah ini akhirnya harus menanggung utang yang banyak dan juga perjanjian-perjanjian yang keluar dari kaidah-kaidah yang seharusnya? Bagaimana menjelaskan ini? Ya, ini memang masalah sistemik perlindungan konsumen di Indonesia ya, terkait dengan tadi klausul baku. Jadi konsumen ini dalam posisi take it or leave it. Menerima syarat kontrak yang tidak adil atau tidak mengambil layanan ini. Sebab konsumen itu dihadapkan pada posisi dilema. Untuk bisa mengakses layanan, dia harus menyetujui syarat dan ketentuan yang sebenarnya ini sangat memberatkan konsumen. Tadi perusahaan pinjol bisa mengakses data kontak yang ada di konsumen. Gitu. Oke, artinya kemudian ini yang membuat jebakan itu yang merugikan si calon nasabahnya. Oke, terakhir Pak. Selain soal ini ya, soal transparansi produk kaitannya dengan ini, jenis biaya apa saja dan besarannya berapa yang dibebankan kepada konsumen. Rata-rata konsumen pinjol itu tahu setelah dia tanda tangan. Dia menjadi nasabah dan baru tahu ternyata jenis chargingnya cukup banyak dan besarannya tidak fair gitu. Oke, artinya kemudian harus dilihat juga bagaimana isi dari perjanjian kerjasama yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Terakhir singkat saja Pak Yatmo, apa rekomendasi yang perlu didorong begitu pendekatan untuk pengawasan agar lebih ketat dari pemerintah?
ya memang harus dari ini ya, dari hulu sampai dari hilir. Dari hulu itu misalnya tidak terlepas dari rendahnya inklusi keuangan. Jadi banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses sektor keuangan formal. Yang kedua adalah tadi, bagaimana meningkatkan literasi keuangan dari sisi nasabah, dari sisi konsumen. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Jadi kita appreciate kepada kepolisian yang cukup akhir-akhir ini di dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek pinjol yang sangat merugikan konsumen. Oke, jangan sampai disentil dulu sama Presiden gitu ya, baru digerebek. Gitu. Oke, baik. Waktu kita terbatas, Pak Yatmo. Terima kasih sudah mengkonfirmasi hal-hal tersebut di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Selamat sore.